warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Qarib ya Mujib, Allahumma fasholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka yaitu wisuda anak-anak PAUD As-Siddiqiyah tahun ajaran 2003-2004. Mudah-mudahan acara niki berlangsung dengan lancar dan hikmah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat lan salam semoga dilimpahkan pada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syafaatnya mudah-mudahan di yaumul akhir, serta kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan diselamatkan dari dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Plumbon yang belum hadir, mudah-mudahan bisa hadir. Yang saya hormati Bapak Kuwu Desa Cempaka, yaitu Bapak Adam, yang telah hadir di tengah-tengah kita, serta wabil khusus Kepala PAUD beserta Dewan Gurunya yang kami hormati, dan wabil khususon anak soleh soleha sebentar lagi akan diwisuda, yaitu anak PAUD As-Siddiqiyah, serta wali murid dan hadirin sekalian, serta seluruh jajaran panitia yang kami banggakan. Dengan ucapan alhamdulillah, pada tahun sekarang peserta wisuda yaitu naik 2 digit, 3 digit, yaitu PAUD As-Siddiqiyah, yaitu sehingga tahun sekarang 38. Mudah-mudahan anak yang akan diwisuda menjadikan anak yang soleh, soleha. Artinya soleh itu anak yang bagus, bukan bagusnya saja, tapi pinter, bener, lan bisa ndongak nang wong tua, lan bisa membawa amal lan kepribadian anak tersebut sampai yaitu kelak di hari kemudian. Amin. Karena banyak orang berdoa hanya menjadi anak yang soleh,
belum tentu anak kepinteran. Sebab anak soleh bisa berdoa ada kepinteran namanya ilmu. Soleh bocah bener ning kamar bae maca Quran bre bisa, doa wong tua bre bisa, yang maca bre bisa. Arane dodo soleh pinter. Tapi kami harapkan anak-anak asidikiyah yaitu soleh lan pinter, serta yaitu membawa kepribadian terutama sesuai dengan hadis Nabi bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi membawa keakhlakan. Tadi Bapak Kuwu mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan Bapak Kuwu yang memimpin di desa Cempaka ini beliau diberi kesehatan walafiat dan bisa menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan peraturan. Serta kami ucapkan pula kepada Kepala PAUD ini dengan Dewan Guru yang telah berjibaku mendidik, mengajar, mengasuh dari anak yang belum mengenal huruf menjadi mengenal huruf, dari anak yang belum bisa membaca akhirnya bisa membaca dengan lancar, dari anak yang belum mengetahui tata cara menulis sehingga bisa menulis. Ini suatu prestasi yang paling hebat. Kami sebagai penanggung jawab penyelenggara hanya mengucapkan terima kasih. Semuanya nanti diberikan oleh Allah pahala yang berlimpah dan semoga ada manfaatnya. Amin. Yang berikutnya, begitu pula kami sebagai penyelenggara ucapan terima kasih kepercayaannya wali murid kepada lembaga kami, terutama PAUD Asidikiyah. Hari PAUD iku sebenarnya pendidikan anak usia dini identik karo TK. TK ya PAUD, PAUD ya TK, pada karo RA. Cuma bakal PAUD iku ada beberapa kelompok atau bagian. Perlu kula ngasih weru, anak SPS Satuan Pendidikan berarti ini sejenis TK. Anak PAUD kober, kelompok bermain. Ada PAUD yaitu ya sejenis yaitu PAUD tapi bentuknya binaan. Nah sebenarnya kalau PAUD ini kalau di tingkat desa yaitu yang bertanggung jawab yang membina itu punten Pak Kuwu. Bakat tingkat kabupaten arane yaitu bupati, mapane anak istilah ibu bupati Bunda PAUD. Ini alur secara aturan pendidikan PAUD. Sama di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Riset Teknologi. Nah alhamdulillah di desa Cempaka itu PAUD cuma satu, hanya di Asidikiyah. Kalau lainnya itu bukan PAUD, RA, Rodotul Atfal. Cuma wong berwe PAUD. Namun di sini PAUD saya hanya
pengembangan dalam bentuk PAUD-nya ini bukan istilah PAUD tok, tapi kami ini ada tambahan karena sesuai dengan visi misi yayasan, yaitu mendidik anak berakhlakul karimah, cerdas, serta bisa baca Al-Quran. Mapane PAUD ning kene sejen dewek. Wis belajar masih mangkat. Anak istilahnya ngaji atau baca Iqra. Lah baca Iqra ini bukan sekelas PAUD saja di sini ini, karena di sini ada lembaga selain PAUD, TPQ, ada sejenis MI. Ari MI ku apa? Madrasah Ibtidaiyah kunku bahasa Arab. Lamun bahasa kene kak SD, cuma wong boleh paham. Antara MI karo SD, baka SD dianggap duduk MI, MI dianggap duduk SD, padahal pada mung anak keunggulan baka MI ku. Keunggulane pelajaran agamae dudu disingkat agama, baka MI lo. Tanyakan aja yang tadi anak tampilku baca nama-nama surat tuh, yaitu ada agamanya tidak disingkat dan tidak sedikit. Kalau M itu banyak, maka SD sedikit. 2 jam agama dalam 1 minggu. Di MI di sini itu setiap hari agama, bahkan setiap hari ngaji. Sedangkan jari kiai para alim, ruhnya ilmu itu ngaji. Roh itu ada di jasad. Kalau jasad tidak ada ruhnya, engkau gentayangan. Maka ruh ngaji itu benar-benar diterapkan. Lama apanya kami di sini kenang apa? Adanya MI. Itu sama dengan SD, pelajarannya lebih banyak agamanya. Bukan agama saja, di istilahnya diklasifikasi ada pelajaran Al-Quran, ada pelajaran akidah akhlak, ada pelajaran fikih, ada pelajaran tarikh, ada pelajaran bahasa Arab. Sebenarnya sangat menguntungkan. Lah ini kelebihannya madrasah MI. Sama enggak dengan SD? Nanti ijazahnya sama. Dan bisa enggak dari SD ke MI, MI ke SD? Sama bisa. Bukti yang sudah kelas 3, yang udah kelas 2, ada orang tuanya yang dari Jakarta pulang ke sini, di sananya SD, di SD-nya ditolak, di MI bisa. Ada dari SD Kenanga 3 pindah di MI, boleh itu. Cuma karena ketidaktahuan, istilahnya kue bloling lanjutan SMP oli sama dengan sanawiyah. Justru untung bagi orang tua yang menyekolahkan di MI, menurut versi saya. Makanya ini bagi anak yang PAUD sebentar lagi dilantik, lanjutkan nanti di MI. Di SD boleh, tidak ada larangan. Tapi lebih utama agamanya yang baik, ya masukkan ke MI. Nah cak ibu tetakoni, bu, kepengen beli ibu dua anak bisa nganji ngenang ning neraka. Emong kepengen dua anak kan bisa nganjing nang ning surga kanggo wong tua.
Apa? Yang bisa berdoa. Berdoa kan berarti kan membaca Al-Quran. Maka saya sih hanya mengajak di sini nih di MI, kalau jam 7 sampai jam setengah 9 khusus yaitu pelajaran Al-Quran bagi yang mampu Quran, bagi yang belum mampu Iqra, bagi yang sudah juz amma silakan. Sama seperti sanawiyah di tahap, sama seperti aliyah. Kenapa saya begitu? Saya keinginan keluar dari sini anak minimal bisa membawa awake dewek, bisa membaca Al-Quran. Makanya saya di sini terapkan yaitu MI. Kalau SD itu dibatasi dalam kurikulumnya, aturannya loh dibloli akeh-akeh jam. Tapi kita di sini bebas jam 7 sampai jam setengah 9 agama, dan di situ Al-Quran yang diutamakan, bahkan doa-doa sampai sholat duha. Makanya anak MI di sini walaupun kelas 1, kelas 2 pasti kalau anak perempuan nyangking mukena, pasti dicangking mukena isinya sebagian atas. Kadang-kadang orang tua tas dengan mukenanya jadi satu. Lah itu sebenarnya. Maka dari itu kami mengajak, namanya mengajak nggak apa-apa, beli nurut lah ke masalah, beli rugi gula sih. Tapi alangkah baiknya masukkanlah ke MI. Dan terima kasih kepada wali murid yang sudah mempercayakan kepada kami, yang sudah kelas 1 yang tahun kemarin, sekarang kelas 2, nanti ini tahun sekarang itu tahun kelas yang tingkatan 4. Kelas 4, terima kasih juga. Dan yang sudah daftar, saya ucapkan terima kasih. Semoga yaitu anak yang dititipkan di sini bisa berjalan dalam belajarnya, serta gurunya juga mudah-mudahan diberi kekuatan lahir batin. Amin ya robbal alamin. Ini setingkat SD, makanya saya tidak bahasa untuk harus ke MI, enggak, hak sampean, tapi apa salahnya supaya enak, karena pendidikan itu adanya di ibu, terutama yang bisa mengajar itu ibu dulu. Lah ini, maka dari itu ya bagi yang belum istilahnya kebingungan daftarnya kemana, ya udah sini aja langsung. Satu kelebihannya anak tidak istilahnya repot mengadaptasi. Biasa mengadaptasi ku penyesuaian, luru batur maning lingkungannya keder apa. Kalau di sini insya Allah, dan ada yang memuji orang lain itu bukan saya, Pak Haji bagus ini lingkungannya sudah tertata, buktinya di kuta keliling. Ini namanya ini menjamin keamanan. SD belum tentu begitu, bukan saya menjelekkan SD ini. Ada yang SD yang udah tertata. Nah tujuannya apa? Anak terpantau. Dan saya sengaja CCTV ini ada ini, walaupun bapak duduk nongkrong kelihatan. Kenapa saya? Untuk memantau kegiatan anak sejauh mana. Lah ini namanya perkembangan anak, pasti ada yang nama positif dan negatif. Para hadirin ingkang dimuliakan Allah, jadi lanjutkanlah. Kalau seumpama ada yang sudah SD, sudah daftar, silahkan. Saya tidak akan melarang, cuma saya hanya menghimbau. Karena untuk melanjutkan baca Iqra yang baru jilid 1 atau jilid 2 atau jilid 3, ini jangan berhenti, dilanjutkan. Seumpama yang SD berarti masuk ke TPQ. Nih, wah kita harapan istilah pindah haluan, laka masalah pindah haluanku dari Iqra pindah ke metode lain. Tapi kasihan Bu, anak itu ning
biasa kini wis jilid 4, jilid 5, tinggal 1 jilid lagi, 2 jilid lagi, dipindah lagi 0 lagi. Akhirnya anak beli peragat-peragat. Sama seperti orang tahfidz Al-Quran. Tahfidz itu walaupun sudah juz 29, pindah tempat, pindah pesantren, pindah mursyid, alurannya beda, otomatis kembali sengenol lagi. Sama seperti ikraq kalau dipindah-pindah. Kenapa kami mengambil ikraq atau sejenis kayak umi? Karena ikraq itu orang tua bisa lihat, bisa maca, asal wong tuain deleng ning tata cara baca, kian dibaca panjang, dibaca pendek, huruf metuwe mencu atau jibir. Sebab hari ngaji iku beli kaya belajar kaya sejene. Hari ngaji iku kudu adep-adepan, kudu weru ning lafaz ucapan mbak ngajiku. Mapane lebih baik menurut saya dilanjut di sini ngajinya. Tuh begitu. Jadi istilahnya dalam bentuk pembelajaran di sini yaitu namanya ngaji, insya Allah sampai tingkat aliyah. Bakat tingkat aliyah dudu ngaji bentuknya makonon tahfidz. Dan alhamdulillah di sini sudah ada yang hafal berapa juz Pak Budi? 2 juz dalam 1 tahun. Di sini ada metode yaitu untuk tahfidznya. Kenapa saya ajarkan tahfidz juga? Barangkali ke perguruan tinggi itu beasiswa minimal tahfidz itu 3 juz. Itu gratis dibayar. Makanya saya di sini tetap tahfidz itu saya gunakan. Nah ini diantaranya yang ada di lembaga As-Siddiqiyah. Terus yang berikutnya yaitu kami dalam bentuk menata lingkungan dalam ruangan, barangkali ada terganggu dan merasa yaitu kurang nyaman dalam pembelajaran, yaitu orang tua kadang-kadang ngomong gak berani tapi ngomong ning buri. Ki Pak Haji buraki maning dangdani maning, sebenarnya penataan Bu. Bahkan sekaligus pumpung kumpul di sini saya memohon ziyadah doa. Sebentar lagi akan dibangun musola. Moga-moga doa sampean KB serta barangkali ada yang berminat sumbangsi yaitu untuk pembangunan musola, yaitu kami dengan tangan terbuka mempersilahkan. Mama Pak Haji kita duwe pasir mangga, Pak Haji kita duwe gendeng mangga, Pak Haji duwe doa mangga. Itu paling bagus kadang-kadang doa. Tapi ya doa karena materi lebih bagus pada baik loro. Nah itu insya Allah yaitu doain saja Allah moga-moga mempercepat dalam pembangunan musola. Dan ini istilahnya syarat mutlak untuk kesempurnaan di lembaga kami. Terus yang berikutnya kami ucapkan kepada anak-anak wisuda, yaitu sebentar lagi akan diwisuda, terutama anak-anak laki-laki dan perempuan sejumlah 38. Kami sebagai pemangku penanggung jawab di lembaga As-Siddiqiyah mengucapkan selamat atas meraih mengenyam pendidikan di tingkat PAUD. Dan dengan adanya diraih tingkatan PAUD, tentu kalian adik-adik mendapatkan ilmu. Amalkanlah ilmu yang sedikit disampaikan oleh gurumu.
Apakah baru bisa ucapan salam ketika masuk di rumah? Laksanakan ucapan salam setiap hari. Apakah baru bisa berdoa? Kedua orang tua, amalkan doanya. Apakah baru bisa, yaitu membaca surat Al-Fatihah? Amalkan dan lanjutkan pembelajarannya dari tingkat dasar ke tingkat jenjang berikutnya. Sebab lembaga di Indonesia ini dengan menteri ganti menteri, dulu itu kelas itu tidak ada 12. Sekarang sekolahan itu ada 12. Bukti apa? Kelas 1 MI SD 6 tahun. Duduk kelas 3 SMP zaman kinsi arane kelas 7. Kelas 7 masuk di SMP atau MTS. Keluar di kelas 3 MTS bengensi SMP. Kinsi duduk kelas 3 namanya kelas 9. Setelahnya kelas 9 masuk tingkatan SMK, MA atau sejenis, namanya kelas 10. Nah, terakhir namanya kelas 12. Loh gitu, mapane ditakoni kelas pira SMA, jawabnya duduk kelas loro. Kelas 11 berarti kelas loro zaman begini. Kok ditakoni kelas pira? Kelas 8 berarti SMP kelas 1. Kelas loro ya. Ini zaman sekarang tuh roba. Jadi sekarang itu tingkatan-tingkatan ganti menteri, tingkatannya sekarang urutannya kelas 1 SD sampai SMK atau MMA alia itu sampai kelas 12. Pol-pole sekolah ning kene ning Indonesia yaitu 12 tahun, setelahnya 12 tahun baru masuk ke perguruan tinggi. Nah itu supaya tahu, barangkali masih anak jawab manjingin deh SMP kelas berapa, kelas 1 kok ditakoni wong sejen anak maning ya mbok anak kita manjing kelas 8 apa kelas 8 kelas 7 mama barangkali itu. Nah ini yang perlu kami sampaikan dan saya ucapkan selamat bagi peserta didik PAUD As-Siddiqiyah pada tahun 2023-2024. Kami ucapkan selamat. Semoga kalian yang akan diwisuda ilmunya bermanfaat, amin, dan moga-moga bisa melanjutkan yaitu jenjang yang lebih tinggi lagi tingkatan SD atau MI. Kalau ragu-ragu masukkan saja ke MI As-Siddiqiyah. Itu saja dari kami dan sekaligus kami menginformasikan kepada wali murid barangkali ada lulusan SD atau MI di sini masih dengan tangan terbuka yaitu untuk menerima tingkatan MTS atau tingkatan SMP. Begitu pula yang lulusan SMP atau MTS kami dengan terbuka yaitu masuk di tingkatan aliyah. Dan alhamdulillah di sini ini siswanya sudah cukup dan moga-moga ke depan lebih baik lagi karena di sini banyak yaitu sekolah yang di sini separuh itu adalah santri tahfidz. Dan ini mudah-mudahan anak yang pada tahfidz ini bisa berhasil dan membawa Al-Quran ya dari dunia sampai akhirat. Itu saja dari kami dan tiada kata yang kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang telah membantu, telah mendidik, telah berjuang tenaga dan pikirannya. Saya ucapkan terima kasih, serta kepada wali murid yang mempercayakan kepada kami
kami ucapkan juga terima kasih juga, dan mudah-mudahan bisa dilanjut, yaitu untuk bahasa ngajinya jangan berhenti. Itu saja dari kami, dan sekaligus namanya manusia itu tidak sempurna, hanyalah milik Allah yang sempurna. Barangkali kami ada kekurangan, kekhilafan dalam penyelenggaraan atau apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak takoni ibu-ibu, bapak-bapak, memaafkan enggak? Jangan kami menang bahaya, kita njaluk maaf aja. Memaafkan enggak, Bu? Memaafkan. Ini atas nama pribadi dan kelembagaan. Yang pasti anak gelendengin ki patungan gede kanan. Padahal dibanding karo anaknya mau lebih bisa maca atau lebih bisa maca lah kok ukuran. Gimana? Nah, iki dudu banding-bandingan dodo. Tapi gula secara pribadi yaitu mohon maaf, dan sekaligus mohon doanya mudah-mudahan ke depan As-Siddiqiyah lebih maju lagi, dan mudah-mudahan As-Siddiqiyah mewarnai di desa Cempaka, dan desa Cempaka ini mulai ningkat. Setingkat desa ada tingkatan SMA. Siapa kue? Bapak Adam. Nah, ini sebenarnya kelebihan dari Bapak Adam bisaan. Nah, ini tidak ada desa lain yang seperti ini. Walaupun dengan doa, walaupun dengan pikiran, itu termasuk adalah bantuan yang sangat berharga. Itu saja dari kami, dan kami akhiri. Mohon maaf sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.